Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya teman-teman, yaitu tentang cara pembongkaran pada kampas kopling Suzuki Smash dan cara perbedaannya antara kampas kopling yang original atau tidak ya, agar teman-teman bisa tahu. Karena di Suzuki kalau tidak menggunakan yang original biasanya itu akan mudah cepat selip kembali ya, karena bahannya antara yang ndak ori dan yang ori itu sangat berbeda sekali. Nah teman-teman semua harus perlu diketahui ya, nanti bisa dipahami bagaimana sih yang ori bawaan sepeda motor itu kayak apa. Kita harus perlu tahu, karena di Suzuki kalau ori yang bawaan sepeda motor itu biasanya sangat apa ya, sangat kuat dan bertahun-tahun itu biasanya itu tidak ada permasalahan kalau menggunakan kampas kopling yang originalnya. Nah di sini ya teman-teman, saya mau mengganti kampas ini karena kampas ini sudah mengalami kondisi selip, karena motor ini adalah tahun 2005 ya, 2005. Nah sampai sekarang belum pernah penggantian pada kampas kopling. Nah kadang-kadang motor ini kalau ditarikan ya, buat tarikan itu motor ini tidak selip. Tetapi kalau pagi hari motor ini mengalami kondisi selip bila di starter pada engkol ya, biasanya itu langsung surut gitu loh ya. Berbeda lagi selipnya itu pada rumah kampas ganda atau rumah godri. Kalau rumah godri biasanya kalau di starter kalau sudah mengalami kondisi oblak itu biasanya linyir seperti ini ya teman-teman, mutarnya itu linyir seperti ini gitu loh. Biasanya kalau yang godri itu seperti ini bila di starter ya. Nah, bila di starter itu kalau di godri rusak itu seperti ini. Tetapi ini selipnya adalah di bagian kampas kopling, terasa berat tapi terasa agak selip gitu loh, surut gitu loh. Penyakitnya di situ. Nah kalau tidak cepat kita ganti kadang-kadang menyusahkan pada untuk menyelah pada engkol. Nah oke, kita langsung saja ya teman-teman, kita bongkar dulu di bagian kampas gandanya, kemudian membongkar kampas koplingnya agar teman-teman bisa memahami cara kerjanya atau cara mengetahui kampas kopling yang original. Oke. Nah di sini saya menggunakan alat masih manual ya teman-teman. Nah caranya seperti ini. Siapkan alat pucukan ketok yang kita buat sendiri. Kita masukkan ke sini. Nah di sini sudah aman ya. Kemudian kita menggunakan kunci pas seperti ini ya. Dan kemudian kita siapkan kunci 19 ya, ukuran 19. Caranya kita ini kurang panjang ya ini. Nah ini ya teman-teman, yang panjang seperti ini. Kemudian ya kita sangkutkan di sini. Nah setelah nyangkut di sini ya, kemudian kita masukkan. Nah seperti ini ya teman-teman, kita tinggal membungkanya. Nah ini sangat mudah ya. Nah seperti ini. Oke, ini sudah terbuka ya teman-teman. Dan kemudian kita tinggal membuka pada baut kampas koplingnya. Biarlah ini kita copot dulu. Nah oke, kita buka. Ini sudah terbuka dan pernya juga masih yang ori ya. Ini. Kemudian cara pembongkaran pada ini ya, pada murnya di kampas kopling, murnya ya. Ini
tempatnya sangat panas sekali, makanya di sini nanti kalau videonya kurang jelas mohon maaf. Kita tinggal masukkan gigi persneleng, kita masukkan angka 3 ya, angka 3, kemudian kita pencet remnya, kita masukkan gigi 3 ya teman-teman. Nah setelah masuk gigi 3, kita tinggal membukanya sambil kita pencet remnya ini ya, atau kita ganjal pada posisi tempat pelek tempat ini ya, peleknya kita ganjal seperti ini ya, agar peleknya nanti tidak memutar. Setelah ini ya teman-teman, sudah saya masukkan gigi 3, kemudian saya pencet remnya ini seperti ini dan tinggal membukanya. Nah ini sangat mudah sekali bila teman-teman nanti kalau pemasangan ya gitu ya teman-teman, masukkan gigi 3 kemudian ini dipencet ya, tinggal pemasangannya nanti tinggal pengemurannya. Nah kalau pengemuran ini nantinya teman-teman harus membuka tutup blok kiri, bagian magnet itu ada atomnya bulat, itu dibuka ya, nanti dimasukin kunci sok 17 dan kemudian ada yang menekan di kiri dan ada yang mengencangkan di sini agar tidak berputar. Oke. Nah kalau sulit untuk dibukanya teman-teman, di bawah ini ada ring buat untuk pendorong pada as persneleng, kita cabut ringnya agar mudah dilepas seperti ini. Nah ini ya teorinya gitu. Nah kita buka dulu. Nah seperti ini, di sini ada bisnya, jangan sampai lupa. Kalau nanti lupa ini tidak bisa berputar ya, ini nanti dicuci biar bersih dan kemudian kita lepas, jangan sampai lepas ini ya godrinya. Ini bisa dipahami ya teman-teman, kalau melurutnya atau engkolnya itu ngelos ya, sampai ngelos ya, ngelosnya itu sangat ending sekali, itu ini yang sudah rusak teman-teman. Biasanya ini pecah ya, kalau tidak pecah biasanya godrinya ini per-pernya di dalam sini kan ada per, biasanya menghilang gitu ya. Pernya itu ada di, kalau di godrinya ini ada 2, yang depan yang belakang, yang depan yang belakang gitu. Di sini banyak pernya, makanya kalau membongkar harus berhati-hati jangan sampai lepas. Tetapi kalau mengalami kondisi itu ngelos, ini yang rusak. Tetapi ini berbeda ya teman-teman, ngelosnya antara godri dengan kampas kopling itu berbeda. Ini losnya lebih ringan, lebih ending. Di kampas itu kalau ngelosnya kampas kopling itu agak berat sedikit, tapi di starter itu sangat agak ngelos ya. Di sini kampas kopling sudah saya belikan. Nah ini adalah yang tidak original ya teman-teman ini. Nah seperti ini bermerek biasa ya, harganya cuma 35.000 ini. Nah ini juga ya, ini yang ori, sangat beda sekali teman-teman. Ini hampir sama ya teman-teman, tetapi kualitasnya ori itu lebih kuat, bisa jangka bertahun-tahun. Tetapi kalau yang merek seginian biasanya kalau digunakan terus paling lama itu biasanya itu 1 tahun itu sudah bagus ya, kalau digunakan terus gitu. Nah kalau yang ori itu sangat kuat, selaputnya ini sangat kuat teman-teman. Nih seperti ini juga hampir sama, tetapi warnanya ini agak coklat ya, warnanya ini agak coklat kalau yang ori, karena ini masih kotor ya gitu, warnanya itu agak coklat.
tetapi selaputnya ini sangat kuat sekali gitu. Biasanya kalau saya pemasangan seperti ini biasanya tidak saya ganti ya teman-teman, saya ganjal satu biji kampas, biasanya itu sangat bagus. Tetapi di sini minta diganti ya kita belikan saja gitu. Nah harus kita pahami yang ori bisa jangka lama bertahun-tahun, tetapi kalau yang ndak ori itu biasanya itu kalau kuat 1 tahun ya sudah bagus lah, karena motor ini buat jalan langsung terus ya, buat muatan gitu. Oke teman-teman, harus kita pahami ya cara memahami yang ori atau tidaknya itu harus kita bisa membedakan. Tahu-taunya nanti kalau motor belum pernah diganti itu pasti kita tahu yang ori dan yang tidak. Oke, nah karena ini mengalami kondisi melurut ya pada kampas kopling, ini juga ingin saya ganti agar nanti selahnya engkolnya itu biar mudah dan enak. Oke teman-teman, cukup di sini ya teman-teman, kita dipahami antara yang ori atau tidak itu kita sendiri yang menentukan dan yang memahami dan yang diinginkan. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, juga di komen ya teman-teman. Terima kasih.